Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Trinovianti, selaku moderator pada malam hari ini. Sebelumnya, sama-sama kami hormati Ibu Yolanda MPD, selaku dosen mata kuliah korespondensi. Pada malam hari ini, kita akan bahas mengenai surat statuta. Apa sih surat statuta? Mari kita simak bersama. Baik, sebelum masuk pada materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota 11 terlebih dahulu. Yang pertama ada Ikhwan Amiruddin dengan NPM 2020-21500-545. Yang kedua ada Raffi Sujahamdi dengan NPM 2020-21500-474. Yang terakhir ada saya sendiri, Amelia Trinovianti, dengan NPM 2020-21500-472. Baik, kita akan masuk kepada materi, yaitu surat statuta. Sebelumnya, apa sih itu surat statuta? Yuk kita cari tahu. Surat statuta adalah undang-undang dan semua peraturan pemerintah serta ketentuan lain yang dapat menjadi pedoman, dasar hukum, atau landasan bagi pembuatan surat tertentu. Jadi, surat statuta adalah sekelompok surat yang pembuatannya berdasarkan statuta. Pembuatan surat yang berdasarkan statuta memiliki kekuatan hukum, sehingga keberadaan surat statuta diakui dan dilindungi negara. Contoh surat yang tergolong surat statuta diantaranya surat keputusan, surat nikah, surat perjalanan dinas. Nah, surat yang paling sering digunakan yaitu adalah surat keputusan. Semua keabsahan status seorang karyawan yang menyangkut tentang pengangkatan, mutasi, promosi, demosi, dan pemberhentian. Baik, kita akan masuk kepada contoh-contoh surat statuta yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Selamat menyimak. Surat keputusan. Surat keputusan adalah surat yang ketetapan tentang suatu hal merupakan kebijakan pimpinan suatu organisasi. Hal tercantum dari digunakan nama jabatan tertinggi pimpinan organisasi menjadi judul surat keputusan. Misalnya, surat keputusan presiden, surat keputusan menteri, surat keputusan bupati, dan sebagainya. Pejabat lebih rendah boleh menandatangani surat keputusan dengan mengatasnamakan pimpinan tertinggi, tetapi tidak boleh mengeluarkan surat keputusan. Kegunaan surat keputusan adalah A. Untuk menetapkan atau mengubah status seorang atau suatu barang. B. Untuk mengesahkan pembentukan, mengubah status, dan membubarkan suatu organisasi dan lembaga. C. Untuk mengesahkan berlaku atau tidaknya suatu pedoman atau peraturan. D. Untuk masalah berlaku surat keputusan yang dibuat sebelumnya. Surat keputusan. Surat keputusan memiliki 3 hal pokok, yaitu consideras, desideratum, dan dictum. Berikut penjelasan dari masing-masing hal pokok tersebut. Consideras atau bahan pertimbangan. Consideras adalah bagian surat keputusan yang berisi hal-hal yang menjadi pertimbangan pembuatan surat keputusan. Dalam pertimbangan termuat nama undang-undang, keputusan terdahulu, peraturan, usul, dan saran yang diarahkan ke subtopik. Menimbang, mengingat, membaca, mendengar, memperhatikan. Konsideras bersifat wajib karena dalam konsideras tertera landasan hukum statuta setiap surat keputusan. Yang paling penting dan harus digunakan dalam setiap surat keputusan adalah subtopik, menimbang, dan mengingat. Surat keputusan. Desideratum adalah bagian yang berisi tujuan surat keputusan. Tujuan surat keputusan dapat satu atau lebih. Keberadaan desideratum tidak selalu dinyatakan secara eksplisit. Desideratum dapat berada tersirat di dalam consideras atau dictum. Keberadaan desideratum yang tersirat atau implisit karena tidak ada notasi tujuan untuk menandai atau mengawali desideratum. Sebenarnya
Desideratum itu sudah ada pada judul surat keputusan, tepatnya dalam subjudul yang ditandai. Contoh, surat keputusan Direktur PT Sentosa Prima nomor tentang pengangkatan manajer keuangan PT Sentosa Prima. Surat keputusan diktum adalah bagian surat keputusan yang berisi butir-butir ketetapan. Diktum merupakan inti dari sebuah surat keputusan. Teknik penulisan diawali oleh subtopik memutuskan dan harus diikuti kata menetapkan yang merupakan petanda untuk memasuki isi diktum. Sistematika pembuatan surat keputusan dapat dilihat dari bagian-bagian berikut. A. Kepala surat. B. Judul surat. C. Nomor surat. D. Subjudul. E. Konsideras. F. Diktum. G. Nama kota tempat penetapan keputusan. H. Tanggal penetapan keputusan. I. Jabatan pengambilan keputusan. J. Tanda tangan dan nama pengambil keputusan. K. Tembusan. L. Lampiran. Surat perintah. Surat perintah adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang berada di bawahnya agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas, wewenang, maupun tanggung jawab. Dalam pembuatan surat, pemerintah memerlukan keakuratan isi, sehingga hal-hal yang tidak diperlukan agar tidak dimasukkan ke dalam isi surat perintah tersebut. Surat perjanjian. Surat perjanjian adalah surat yang dibuat oleh dua pihak yang berjanji dengan tujuan agar kedua belah pihak sama-sama menepati isi perjanjian. Perjanjian tertulis berfungsi sebagai bukti otentik telah terjadinya suatu kesepakatan. Apabila kelak ada pihak yang melanggar kesepakatan tersebut, maka perjanjian tertulis bisa menjadi bukti. Surat perjanjian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu perjanjian autentik dan perjanjian di bawah tangan. Perjanjian autentik adalah perjanjian yang disaksikan atau dilegalisasikan oleh pejabat pemerintah. Sedangkan perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian yang tidak disaksikan dan tidak dilegalisasikan oleh pejabat pemerintah. Persyaratan syahnya sebuah surat perjanjian adalah sebagai berikut. 1. Surat perjanjian harus ditulis di atas kertas segel atau kertas biasa yang dibubuhi materai. 2. Isi perjanjian disetujui oleh kedua belah pihak yang berjanji. 3. Isi perjanjian harus terperinci dan jelas, serta tidak memiliki peluang untuk ditafsirkan secara berbeda atau ambigu. 4. Isi surat perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang dan norma susila yang berlaku. 5. Pembuatan surat perjanjian harus didasari rasa ikhlas, rela, tanpa paksaan, dan dalam keadaan sadar. Untuk contoh surat perjanjian, teman-teman bisa dilihat dari slide yang sudah ditampilkan, yaitu dari PT Energia Sentosa. Bisa teman-teman lihat dan amati. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat.